Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Winterstiani. Saya Tori Bujana. Saya Niam Bakti. Pada video kali ini, kelompok kita akan membahas tentang fermentasi pada pembuatan minuman teh pate sebagai salah satu contoh penerapan teknologi fermentasi pada pengolahan pangan. Bahan-bahan untuk membuat minuman teh pace. Yang pertama ada jahe, lalu ada kayu manis, gula merah, cengkeh, dan buah nanas. Proses pembuatan teh pace. Yang pertama, cuci buah nanas hingga benar dan bersih. Potong jahe menjadi ukuran kecil. Rebus gula merah hingga larut. Setelah itu, kupas kulit nanas jangan terlalu tebal dan tipis. Pisahkan bonggol dari buah nanas. Masukkan kulit nanas ke dalam toples kaca yang sudah dibersihkan. Masukkan kulit nanas hingga toples terisi penuh. Kemudian, masukkan air larutan gula ke dalam wadah. Tambahkan air hingga nanas terendam semua. Masukkan cengkeh, kayu manis, dan jahe. Jika sudah, tutup menggunakan kain bersih dan simpan selama 1-2 hari. Pengertian fermentasi. Fermentasi adalah proses perubahan senyawa organik terutama karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, hamir, atau ragi dan kapang. Dalam teknologi fermentasi, proses ini dimanfaatkan untuk menghasilkan produk pangan dan minuman yang memiliki cita rasa khas, umur simpan lebih panjang, serta nilai gizi yang dapat meningkat. Pada proses fermentasi, mikroorganisme menggunakan gula sebagai sumber energi dan menghasilkan berbagai produk seperti asap organik, alkohol, karbon dioksida, serta senyawa aroma yang khas. Pengertian minuman teh pace. Teh pace merupakan minuman fermentasi tradisional yang berasal dari negara Meksiko. Minuman ini dibuat dari kulit dan bagian luar dari buah nanas yang dicampur dengan air dan gula, kemudian difermentasi selama beberapa hari. Teh pace memiliki rasa manis, sedikit asam, dan sensasi soda alami yang berasal dari gas karbon dioksida hasil fermentasi. Keunikan teh pace terletak pada pemanfaatan limbah kulit nanas yang masih mengandung gula dan mikroorganisme alami sehingga dapat diolah menjadi minuman yang bernilai ekonomis. Mikroorganisme yang berperan. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi teh pace antara lain: 1. Kamir atau yeast seperti Saccharomyces sp. 2. Bakteri asam laktat seperti Lactobacillus sp. 3. Bakteri asam asetat seperti Acetobacter sp. Mikroorganisme tersebut bekerja secara alami tanpa penambahan starter khusus karena telah terdapat pada permukaan kulit nanas. Tanda-tanda fermentasi teh pace berhasil. 1. Muncul gelembung-gelembung pada permukaan cair. 2. Terbentuk aroma segar, manis, sedikit asam, dan tidak busuk. 3. Minuman seperti lebih kompleks, yaitu manis asam dan sedikit berkolaborasi. 4. Warna minuman berubah menjadi lebih keruh dibandingkan awal fermentasi. 5. Tidak ditemukan pertumbuhan jamur berwarna hijau, hitam, atau merah pada permukaan. Apabila muncul bau busuk, menyengat, atau jamur berwarna mencolok, maka fermentasi dianggap gagal dan tidak layak konsumsi. Faktor yang mempengaruhi fermentasi.
Keberhasilan fermentasi TPAC dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Suhu fermentasi. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. 2. Konsentrasi gula sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. 3. Kebersihan alat dan bahan untuk mencegah kontaminasi. 4. Lama fermentasi yang akan mempengaruhi rasa dan tingkat keasaman produk. Terakhir, kualitas nanas, terutama kandungan gula dan mikroorganisme alami yang terdapat pada kulitnya. Manfaat TPAC dalam teknologi fermentasi. TPAC memiliki beberapa manfaat, antara lain memanfaatkan limbah kulit nanas menjadi produk bernilai tambah, menghasilkan minuman dengan cita rasa unik dan menyegarkan, mengandung mikroorganisme yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan pencernaan, menjadi contoh penerapan teknologi fermentasi sederhana yang dapat dilakukan dalam skala rumah tangga maupun industri kecil. Selain itu, TPAC juga mendukung konsep pengolahan dan berkelanjutan karena mengurangi limbah organik dari pengolahan buah nanas. Manfaat TPAC bagi kesehatan tubuh. Selain memiliki rasa yang menyegarkan, TPAC juga memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, terutama karena proses fermentasinya. Beberapa manfaat TPAC antara lain membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung mikroorganisme hasil fermentasi yang dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus. 2. Mengandung antioksidan alami yang berasal dari buah nanas sehingga dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. 3. Membantu proses pencernaan protein karena nanas mengandung enzim bromelain yang dapat membantu memecah protein dalam makanan. 4. Memberikan efek menyegarkan dan membantu hidrasi tubuh, terutama jika dikonsumsi dalam keadaan dingin. 5. Berpotensi meningkatkan daya tahan tubuh karena kesehatan saluran pencernaan berhubungan erat dengan sistem imun. Namun perlu diingat bahwa manfaat tersebut dapat berbeda pada setiap individu dan TPAC bukan merupakan obat untuk mengatasi penyakit tertentu. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa TPAC merupakan minuman fermentasi tradisional berbahan dasar kulit nanas yang dibuat melalui aktivitas mikroorganisme alami. Proses fermentasi menghasilkan perubahan rasa, aroma, serta karakteristik minuman yang khas. Keberhasilan fermentasi dapat diamati melalui munculnya gelembung gas, aroma segar, dan rasa yang sedikit asam. Melalui pembuatan TPAC, kita dapat memahami bagaimana teknologi fermentasi diterapkan untuk menghasilkan produk pangan yang bernilai tambah sekaligus memanfaatkan limbah pertanian secara optimal. Setelah didiamkan selama 2 hari, hari pertama. Hasil pengamatan fermentasi TPAC setelah 1 hari. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah 24 jam fermentasi mulai terlihat gelembung-gelembung gas kecil dan sedikit busa pada permukaan cairan. Aroma nanas masih cukup dominan, namun sudah mulai tercium aroma asam yang khas dari proses fermentasi. Cairan juga tampak sedikit lebih keruh dibandingkan saat awal pembuatan. Hal ini menunjukkan bahwa mikroorganisme mulai aktif memanfaatkan gula dan menghasilkan senyawa hasil fermentasi. Hari kedua. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah 2 hari, fermentasi terlihat lebih banyak gelembung gas dan busa pada permukaan cairan dibandingkan hari pertama. Aroma nanas masih tercium, namun sudah muncul aroma khas fermentasi yang sedikit asam dan segar. Warna cairan tampak lebih keruh, sedangkan potongan kulit nanas terlihat mengapung akibat terbentuknya gas selama fermentasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses fermentasi berlangsung dengan baik dan mikroorganisme telah aktif mengubah gula menjadi senyawa hasil fermentasi. Masih ada nih